Strategi bisnis di Indonesia itu banyak jenisnya, mulai dari strategi harga, kemasan, konten, ada juga strategi MLM. Oke, bentar-bentar. Ini lagi bahas apa ya? Oh ya, ini kan lagi bahas tugas sekolah. Kirain bikin konten, oke? Sahabat ngopi, ngobrol pintar bisnis. Sambil ngopi santuy bahas bisnis, di video kali ini saya akan membahas tentang marketing mix. Oke, kita akan ngopi dulu. Perkenalkan, saya Nasrul Haq, founder Ngopi Bisnis. Saya masih sekolah di SMK Negeri 1 Tasikmalaya, masih kelas 12. Biasanya saya bahas tentang motivasi, mindset, tapi di video kali ini saya akan membahas tentang ilmu marketing, salah satunya marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi, apa yang dimaksud dengan marketing mix? Adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalam marketing mix itu sendiri yang dilakukan secara terpadu. Bauran pemasaran adalah strategi produk promosi dan penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pasar yang dituju. Seberapa besar manfaat promosi mempengaruhi penjualan? Sebenarnya, secara sadar atau tidak sadar, Anda salah satu korban promosi. Promosi adalah suatu usaha untuk menginformasikan dan mempengaruhi target konsumen agar nantinya tertarik untuk melakukan pembelian. Yang perlu kalian ketahui tentang manfaat promosi yaitu: yang pertama, customer loyalty. Promosi bermanfaat untuk meningkatkan loyalitas konsumen agar nantinya tidak beralih ke produk kompetitor. 2. Media komunikasi. Promosi akan membantu sebuah perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada konsumen dan kepada calon konsumennya. 3. Pertahanan. Promosi merupakan salah satu cara paling efektif untuk mempertahankan citra, image dari serangan-serangan agresif para kompetitor sebuah perusahaan. 4. Trial and repeat buying. Dengan melakukan promosi akan meningkatkan kemungkinan sebuah perusahaan untuk terus mendapatkan pembeli baru dan juga pembeli berulang, repeat buyer. 5. Membangun merek. Promosi berfungsi untuk meningkatkan brand awareness dan juga dengan semakin tingginya tingkat brand akan membuat sebuah produk dapat menjadi top of mind di masyarakat. Branding yang terbentuk akan memperkokoh suatu perusahaan pada pandangan publik masyarakat. 5. Bentuk dan jenis bauran promosi. Promotion mix. Periklanan, advertising. Periklanan, advertising merupakan bentuk komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya menggunakan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan, organisasi non-laba, ataupun para individu. Tujuan utama periklanan adalah meningkatkan permintaan atas produk yang ditawarkan. Sedangkan manfaat periklanan adalah: 1. Memungkinkan penjual untuk berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus. 2. Memungkinkan penjual untuk menyebarkan informasi tentang produk dan perusahaan. 3. Memungkinkan penjual untuk mendramatisir perusahaan dan produknya melalui penggunaan cakatan, suara, dan warna yang menarik perhatian. Advertising umumnya bersifat massal, tidak ditujukan untuk individu tertentu secara khusus. Contoh dari advertising saya tidak asing lagi bagi Anda. Segala bentuk promosi menggunakan media visual, termasuk di dalamnya poster, brosur, iklan televisi, spanduk, videotron, dan lain-lain. Personal selling merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung tatap muka agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Sebagai salah satu variabel dari promosi personal selling, memungkinkan penjual untuk: 1. Mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli sehingga penjual lebih dapat mengamati karakteristik beserta kebutuhan pembeli. 2. Memperoleh tanggapan dari calon pembeli. 3. Membina berbagai macam hubungan dengan pembeli, baik dalam hubungan bisnis maupun persahabatan yang erat. Jadi, dalam personal selling terjadi interaksi langsung, saling bertemu muka antara pembeli dengan penjual, sehingga dapat diketahui secara langsung keinginan, perilaku, dan motif pembelian dari konsumen, sekaligus dapat melihat reaksi konsumen. Dengan demikian, perubahan dapat lebih segera mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Anda pernah didatangi salesman langsung ke rumah Anda secara eksklusif, menerangkan secara detail mengenai produk, mengajak Anda terlibat di dalamnya pada komunikasi dua arah. Hal demikian disebut personal selling. Publicitas, public relation. Publicitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya ataupun tanpa pengawasan dari sponsor. Bila dibandingkan dengan alat promosi yang lain, publicitas memiliki beberapa kebaikan, antara lain: 1. Lebih dapat dipercaya sebab berupa suatu berita, bukan iklan. 2. Dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan. 3. Jauh lebih murah karena tanpa biaya. 4. Dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat
surat kabar, atau pada posisi lain yang menyolok public relation. Membina hubungan baik dengan publik merupakan upaya branding yang sangat efektif. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan memakai atribut perusahaan juga memiliki nilai positif di mata masyarakat. Mereka memberikan nilai yang positif terhadap perusahaan Anda. Yang terpenting dari itu semua, brand image perusahaan semakin bertambah kuat. Promosi penjualan, sales promotion. Promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan, dan publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dengan menggunakan alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Juga potongan harga seperti diskon, pembelian produk. Berapa contoh metode promosi penjualan? 1. Pemberian contoh barang secara cuma-cuma. Ini merupakan salah satu alat promosi penjualan yang dianggap paling mahal tapi paling efektif. 2. Kupon berhadiah. Cara ini sangat efektif karena membuat orang mudah tertarik. 3. Rabat merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli. 4. Potongan harga langsung. 5. Peragaan, pamerkan barang-barang pada waktu tertentu, tempat, dan situasi tertentu. Semua promosi penjualan bersifat mempengaruhi pembelian secara psikologis. Sebagian besar perusahaan akan menaikkan harga, kemudian menurunkannya sehingga seolah-olah produk yang dijualnya dalam masa diskon, cuci gudang, dan sebagainya. Selain itu, menetapkan harga tidak bulat jika dapat mendorong meningkatkan penjualan. Misalkan harga Rp1.999.000 untuk harga produk yang Rp2 juta. Pemasaran langsung direct marketing merupakan bagian bauran promosi yang kelima. Menurut Kotler dan Gary Armstrong, direct marketing adalah pemasaran yang menggunakan berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Biasanya, menelepon konsumen untuk mendapatkan respon langsung. Sedangkan menurut Duncan, direct marketing adalah ketika perusahaan ingin menjalin komunikasi langsung dengan pelanggan. Mereka menggunakan strategi komunikasi langsung, di mana lebih bisa berinteraksi. Database yang memicu proses komunikasi pemasaran menggunakan media untuk mendorong respon pelanggan. Direct marketing bisa menjadi salah satu sistem pemasaran interaktif yang dapat dikembangkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan langsung dari pelanggan yang ditargetkan. Dengan melakukan teknik promosi ini, pihak perusahaan akan mampu menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Beberapa contoh promosi direct marketing, diantaranya pemasaran direct mail, telemarketing, pemasaran melalui katalog, dan saluran online, penggunaan surat telepon, faksimili, email, dan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dari calon pelanggan jual. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan di Ngopi Bisnis, ngobrol pintar bisnis tentang bagian strategi marketing mix. Oke, jangan lupa subscribe dan juga share video ini ke teman-teman agar video ini bermanfaat. Oke, see you next time.